Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada muslimat? Ada muslimat yang ikut ngaji? Oh. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin Anda sampaikan di majelis ini, saya mentakkid. Mentakkid itu apa? Mempertegas, memperkuat himbauan untuk kumpul di satu ruangan. Kecuali yang ada udzur, alergi AC atau masalah berkumpulnya jasadnya kaum muslimin, badannya kaum muslimin. Ini masalah penting. Jangan menjadi orang yang mengucilkan diri. Saya ambilkan contoh. Kalau kita sholat di masjid lain, sudah selesai, kemudian kita datang ke sini masih ada sholat berjamaah, dan itu mungkin karena masjid itu tidak serempak, itu masih dianjurkan berjamaah supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya orang itu tidak mencil kenapa itu dia tidak jamaah meskipun dia sudah jamaah di tempat lain. Kenapa kalau soft itu dirapatkan, diluruskan? Karena kalau renggang-renggang hati itu jadi cerai-berai. Ya, Rasulullah SAW memperingatkan kalau kamu tidak mau rapat, hatimu bercerai-berai. Apalagi kalau ketemu kita disuruh menyongsong wajah saudara kita itu dengan senyum, dengan ramah, dengan mengucapkan salam, berjabat tangan supaya ukhuwah itu erat. Muslim itu menyatu, bukan suwir-suwir. Perumpamaan kaum muslimin dalam persaudaraannya itu seperti satu tubuh. Tolong ini semangat ini kita hidupkan di kajian sunnah. Nggak mungkin kajian sunnah ini bisa sesuai dengan sunnah sementara berat banget kumpul dengan berdekatan dengan sama muslim. Karena sudah diimbau berkali-kali, kadang-kadang saya berbaik sangka karena undur alergi. Asik. Saya mohon dengan amat sangat, mari kita biasa berdekatan dengan kaum muslimin, berjabat tangan, senyum, menebar salam, sehingga kita benar-benar menikmati indahnya ukhuwah Islamiyah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Taib. Ini pertemuan perdana ba'da id ya. Sebenarnya kita berpisah dari pertemuan terakhir sampai pertemuan ini tidak berbulan-bulan dengan saya. Fauzan, ya. Belum ada 3 bulan kan? Tapi kita melalui hari-hari istimewa. Bulan Ramadan yang penuh berkah, libur kajian kita. Ya kan? Bukan berarti berkurang amal soleh kita, tapi diganti dengan yang lainnya. 30 hari. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada Lailatul Qadar, sudah berlalu meninggalkan kita. Ramadannya yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Ramadan? Ramadannya.
Karena kalau seandainya ini kita yang menguasai keberadaan Ramadan, kita tahan. Jangan pergi dulu dong. Singgah lebih lama lagi. Belum 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 puas ketemu dengan kamu, itu kan? Tapi ternyata harus berlalu, harus pergi. Tapi kalau sudah Ramadan berlalu, muncul hilal Syawal, dan itu berdasarkan ketetapan Menteri Agama setelah sidang isbat, jatuh pada malam Senin. Akhirnya Senin kita merayakan Idul Fitri. Jadi kita juga sudah melewati Idul Fitr. Kebiasaan orang itu, sifat orang itu, kalau orang lain punya sesuatu, itu pengen punya. Nasrani punya hari raya enggak? Punya. Kadang-kadang ada orang Islam tuh pengen ikut merayakan hari mereka. Umat agama yang lain semuanya punya. Alhamdulillah, Allah anugerahkan 2 hari raya untuk umat Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam. Kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalahumallahu bihima khairan minhuma Yaumul Fitr wa Yaumul Adha. Demikian Rasulullah menyatakan dulu ketika Rasul sampai di Madinah. Ya. Kalian punya 2 hari raya yang kalian happy-happy, bersenang-senang dalam 2 hari raya itu. Dan Allah telah mengganti 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih baik, yang sangat istimewa. Terlihat istimewanya lagi kalau dibandingkan dengan hari raya umat-umat beragama yang lain. Puasa dulu sebulan, Allah anugerahkan Idul Fitr. Namanya saja Idul Fitr ya, yang biasa diuraikan kembali kepada fitrah. Itu perlu diklarifikasi secara ilmiah. Betulkah, akuratkah Idul Fitr dimaknai kembali kepada fitrah? Hari raya Al-Fitr itu ya tidak puasa. Haram puasa pada saat 1 Syawal itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya ya, aroma hari raya Idul Fitr itu sampai sepanjang bulan Syawal masih semerbak. Betul? Betul nggak? Iya. Senin besok itu, lusa, Senin besok ya, bukan lusa, besok ya. Itu sudah 2 pekan. Kalau besok misalnya ada orang baru ketemu saudaranya, kemudian mengucapkan taqabbalallahu. Setahu saya nggak ada yang mengatakan, Pak sudah basi, sudah 2 pekan, kue nastarnya sudah habis, rengginangnya sudah melempem misalnya, enggak. Demikian juga di hati, itu ternyata masih, Masya Allah. Kita ketemu dengan sesama muslim, sudah 2 pekan berlalu Idul Fitr, tapi baru ketemu, bukan waktu kemarin ketemu nggak ngomong, setelah 2 minggu baru, nah itu aneh. Iya kan? Kalau baru ketemu hari ini, itu nggak ada yang mengatakan basi. Kalau diucapkan itu masih membuat kita berbunga-bunga. Ya. Terlebih-lebih kita juga sering diceritain, salafus soleh itu memang 6 bulan setelah Ramadan itu berdoa supaya amal-amalnya di bulan Ramadan itu diterima. 6 bulan. Baru 6 bulan berikutnya menjelang datang Ramadan, minta dipertemukan dengan Ramadan. Jadi kalau apalagi baru 2 pekan. Sepakat ya, nggak basi ya? Kalau sepakat maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Ini aslinya ya, termasuk sunnatus salaf fil id. Sunnahnya salaf di hari raya. Hari raya itu mengekspresikan kebahagiaan, kegembiraan. Disunnahkan tajammul, pakai baju yang bagus. Kemudian suasananya dihidupkan salah satunya dengan tabatulut tahani, saling mengucapkan ucapan selamat. Nah, setelah kita kaji sunnah Nabi SAW, salah satu hasilnya adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu populer. Mulai diucapkan.
Kalau dulu sebelum waktu saya kecil itu saya jarang dengar taqabbalallah. Kalau di tempat saya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Sekarang sudah ada kemajuan. Kenapa? Karena ini muatannya doa. Apa sih terjemahannya taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima, berkenan menerima amal kami dan amal Anda semua. Itu kalau dirinci kaitannya dengan Ramadan. Semoga Allah menerima puasa Anda. Semoga Allah menerima sholat 5 waktu Anda. Menerima sholat sunnah, sholat tarawih, zikir, tilawatul Quran. Apalagi sedekah Anda, taubat Anda, doa Anda. Masya Allah banyak banget. Karena memang di bulan Ramadan itu bulan untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Klop. Ini klop untuk siapa? Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada orang Ramadan gelap banget Ramadannya, hancur-hancuran. Sebulan full tidak puasa tanpa udzur. Berarti menumpuk menorehkan 30 dosa besar. Dosa tidak puasa tanpa udzur syar'i. Tidak sholat 5 waktu full 1 bulan. Misalnya kita bikin contoh yang wow istilahnya gitu. 150 kali dia menorehkan dosa besar dari jalur meninggalkan sholat 5 waktu. Udah 2 itu aja. Biasanya 2 ini kalau sudah dilakukan, udah nggak puasa, nggak sholat, kemungkinan maksiat yang lain itu begitu dekat. Tapi cukup 2 ini. Idul Fitr pakai baju bagus, kokonya bagus, sarungnya bagus, pecinya bagus, parfum yang bagus, bawa sajadah bagus ke lapangan, ke tempat sholat. Ketemu saudaranya sama muslim diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sama dengan yang mujahadah ibadah. Hati tidak bisa bohong. Gak mungkin ada rasa seperti ucapan ini diucapkan kepada orang yang 30 hari dia puasa. 1 bulan full sholat 1.200 rakaat. Kaget antum? Kaget 1.200 rakaat? Nah kalau 1 hari 40 rakaat kan kali 30. 1.200 rakaat. Benar nggak? 17 rakaat sholat fardu dalam kondisi mukim. Kan biasanya pulangnya itu, mudiknya kan safarnya akhir Ramadan. Bahkan ada yang ba'da Id. Bahkan ada yang nggak pulang kayak saya. Full mukim terus saya dari awal Ramadan sampai. Kalau setiap hari semalam saya sholat 40 rakaat. 17 rakaat fardu, 12 rakaat qabliyah ba'diyah muakkadah, yang fadilahnya dijanjikan rumah di surga, plus 11 rakaat. Berapa? Wah, kalau hitung-hitungan angka segini mah cepet lah. 17 tambah 12, 29, 29 tambah 11. 40 kali 30. 1.200. Sujudnya kalikan 2. Sujud selama itu. Itu belum harga mati loh. Masih belum ada sholat duha, belum yang lainnya. Baru dari 3 jalur. Sujudnya 2.400 kali. Kalau setiap sujud kita tasbih 3 kali, kalikan tasbihnya berapa dari jalur itu. Allahu Akbar. Ketemu saudaranya, suasana riang, gembira, ya campur aduk lah. Kemudian datanglah saudaranya menyapa, taqabbalallahu minna wa minkum. Klop banget. Dan ini bukan satu-satunya. Saya ingin mengingatkan, mari kita amalkan model-model seperti ini. Taqabbalallahu minna wa minkum itu kan biasanya ucapan tahniah Id kan? Idul Fitr dengan Idul Adha. Kurang lebih 70 hari lagi insyaallah kita ketemu Idul Adha. Betul ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan umur kita sampai Idul Adha. Amin. Ya. Baik. Rasanya itu Masya Allah. Ada yang lebih dekat lagi. Kalau ada saudara kita memberikan kebaikan kepada kita sesuatu, Rasulullah mengajarkan apa? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fiik. Kalau ada saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kasih kado istimewa, yarhamukallah. Balas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau saudara kita sakit, doakan la ba'sa tahurun insyaallah syafakallah. Apalagi ini buah manfaat belajar sunnah. Kalau bisa kita amalkan, dahsyat hidup kita itu kayak di surga. Nggak ada caci maki, nggak ada ini, yang ada itu kalimat-kalimat bagus. Kita berlatih itu, mudah-mudahan nanti kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang memang tidak ada dusta, tidak ada ucapan kotor, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Mutaqabilin, qilan salaman salama. Itu suasana surga. Masya Allah, indahnya sunnah. Kalau sudah dipraktekkan. Antum mempromosikan indahnya sunnah cuman qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, tapi tidak dipraktekkan, gak bakalan bisa dinikmati indahnya. Orang itu kadang-kadang hatinya Masya Allah, berbunga-bunga, tidak dikasih apa-apa, cuman dimuliakan, ketemu dikasih senyum, disapa, kaifa haluk, assalamualaikum, dan seterusnya. Orang muslim itu bersaudara. Seorang muslim itu bersaudara. Di antara konsekuensi persaudaraan Islam itu selalu menginginkan kebaikan pada saudaranya. Susah payah mujahadah beramal di bulan Ramadan. Didoakan mudah-mudahan amal Anda diterima oleh Allah. Ya. Dia nikah itu bagi orang Islam mega proyek. Kemudian kecuali yang iseng. Pengen nikahin lah, ntar kalau baik ya lanjut, kalau enggak, kalau cuman begini mah. Kita datang membawa kado, kadang-kadang juga plus doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita menginginkan saudara kita yang nikah itu nikahnya diberkahi oleh Allah. Kita dengar atau berbesuk-besuk saudara kita yang sakit, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan Anda. Enggak apa-apa, semoga penyakit kamu itu merontokkan dosa-dosamu. La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau sudah wafat. Ini ada jenazah di sini. Allahu Akbar. Baca Fatihah ya. Allahu Akbar. Apa? Takbir kedua, sholat jenazah baca apa? Baca apa? Sholawat lah. Masa nggak hafal? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollit. Setelah takbir ketiga apa? Pak Sobirin, setelah takbir ketiga. Masya Allah. Yang lain. Apalnya itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Biasanya dipangkas sampai di sini aja. Padahal ini lanjutannya masih panjang. Allah, nih jenazah di depan kita. Nih ya. Orang itu kalau saja jenazah, itu pasti di depan. Nah ini kadang-kadang ada orang yang lucu-lucuan. Orang waktu hidupnya nggak pernah ke masjid. Giliran mati sekali ke masjid cuma ada di depan katanya. Ya iyalah, jenazah memang posisinya di depan, sunnahnya kan begitu. Iya, ada yang nyadarkan orang-orang yang malas ke masjid itu kadang-kadang ya canda-canda aja gitu. Bahkan kadang-kadang canda itu mengena ya. Kalau serius malah kesinggung kadang-kadang gitu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqaita ath-thawbal abyadha minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabin nar wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Masyaallah. Ini yang ingin saya sampaikan. Momentum Idul Fitr itu biasanya digunakan untuk silaturahim, tabadulu ziarah, tabadulu tahani. Ukhuwah menjadi kokoh. Ternyata pupuk ukhuwah itu bukan hanya ucapan selamat di Idul Fitr, tapi juga senyum, keramahan, kehangatan, tutur kata yang bagus, menyebar salam, saling peduli, memuliakan yang tua, menyayangi yang muda. Itu semuanya adalah diajarkan di dalam agama kita ini. Biasanya pesan setelah Ramadan itu apa yang paling relevan?
apa? Satu kata, istiqomah. Untuk yang sudah bagus Ramadannya, lanjutkan. Ke masjidnya lanjutkan, tilawah Qur'annya lanjutkan. Bahkan puasa tidak ada yang wajib lagi ya kalau sudah hutangnya tapi masih dibuka jalur-jalur puasa sunnah, nafilah. 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Akhlaknya yang kemarin itu waktu Ramadan itu sabar banget, lanjutkan kesabarannya. Yang dermawan banget, lanjutkan. Karena kalau tidak lanjut sementara orangnya masih sehat walafiat, ini musibah besar. Di bulan Ramadan kemarin ahli ibadah, di bulan Syawal enggak ibadah, mati di bulan Syawal dalam keadaan tidak ibadah, su'ul khatimah, wal'iyadu billahi min su'il khatimah. Enggak tahu ini pengantar apa materi pokok, saya enggak tahu. Pokoknya itu sudah saya sampaikan. Alhamdulillah kita akan lanjut menelaah syu'abul iman. Ada yang ingin ana sempurnakan jemaah sekalian, yaitu bab 40 berapa kemarin itu, masalah berpegang teguh dengan jamaah. 47 atau berapa tadi ya? 49 ya. Menaati ulil amr. Oh, berpegang teguh kepada jamaah. Ini sudah, tapi dulu itu sekilas. Yaitu tentang ayat, di situ tertulis An-Nisa 59, yaitu salah itu. Mestinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu surah Ali Imran ayat 103, bukan An-Nisa 59. Betul ya, di situ ada tulisan setelah terjemahannya ada An-Nisa 59 gitu. Nah, itu direvisi, kalau yang bawa pulpen diganti dengan Ali Imran 133. Ini ayat istilahnya apa ya? Ayat pegangannya, ayat gacuannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ana bacakan dari tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Azim. Fil Qur'anil Karim. 103 ya. Baik. Terlalu sayang kalau ayat ini lewat sekilas saja. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum ila qawlihi ta'ala kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di sini ditafsirkan, ini ana punya Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Ini tafsir ini adalah jama'atun min ulama'i tafsir. Jadi ini adalah kumpulan ulama-ulama mutakhassisin, spesial bidang tafsir, ya, maka tersusunlah atau tertulislah kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Begini tafsirnya. Mohon disimak, semoga kita bisa memahami ayat ini dan juga bisa mengamalkannya. Wa tamassaku ayyuhal mu'minun, dan berpegang teguhlah kamu wahai orang-orang beriman. Tamassaku, tamassuk itu berpegang teguh, ya. Berpegang teguh, berpegang erat-erat. Ya. Taib. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang beriman. Siapa orang mukmin itu? Kalau disebut orang mukmin adalah orang beragama Islam. Karena iman dan Islam itu kalau disebutkan satu, misalnya mukmin, itu pasti terkait dengan Islam. Sebaliknya, kalau disebut muslim, maka dia juga harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Kalau disebutkan satu-satu, ini biasanya mendefinisikan ya, Islam adalah, maka mengarah kepada amal-amal yang lahiriah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, puasa, kelihatan semua, zahirah. Sementara iman mengarah kepada a'malul qulub, perbuatan hati. Beriman kepada Allah itu enggak kelihatan, itu di hati.
Taib. Jadi kalau ada orang memasukkan orang di luar Islam ke dalam golongan mukmin, waduh, ini parah ini. Ya, parah. Ya. Baik. Bil kitabi was sunnah. Berpegang teguhlah kalian wahai orang-orang beriman dengan Alkitab was sunnah. Alkitab berarti Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Ini. Kalau umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak tercerai-berai. Ya. Jadi perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini supaya umat Islam bersatu utuh. Maka lanjutannya wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Nah. Baik. Wala tartakibu ma yuqi'ukum fit tafarruq. Dan janganlah kalian melakukan apa yang menyebabkan kamu tercebur, terperosok dalam perpecahan. Perhatikan, ada dua hal di sini ya. Perintah untuk berpegang teguh dengan hablullah. Hablullah itu ditafsirkan di sini tadi apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan bercerai-berai. Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau Al-Quran tok? Al-Quran tok. Dulu waktu saya umur berapa? Semua agak masih muda waktu itu. Ada aliran sesat namanya Inkarus Sunnah. Pernah ingat Pak? Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah itu dia tidak mengakui Sunnah sebagai hujjah. Jargonnya cukup berpegang teguh dengan Al-Quran. Sekarang jujur aja, jujur. Mungkin nggak orang itu mengamalkan Al-Quran tanpa Sunnah? Nggak mungkin. Kalau ada orang sok-sokan gitu, saya nggak mau berpegang teguh dengan Sunnah. Karena Sunnah itu ada yang palsu, ada Sunnah yang dhaif, ada hadis palsu, ada yang dhaif. Misalnya ya, saya cukupkan Al-Quran saja. Benar, benar. Kamu cukup Al-Quran. Coba praktekkan sholatmu. Sholat menurut Al-Quran itu prakteknya gimana? Saya tanya. Pasti aneh, janggal. Iya, coba sholat, mempraktekkan sholat cukup dengan Al-Quran. Saya tanya, itu praktek sholatnya gimana? Gimana? Ada baca Fatihah, ada baca tahiyat, ada urutannya dari berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, ada dalam Al-Quran. Jumlah rakaat ada dalam Al-Quran. Sholat aja nggak mungkin kita mempraktekkan hanya dengan Al-Quran. Sholat yang kita praktekkan itu sholatnya Nabi, maka acuannya adalah apa yang dipraktekkan oleh Nabi, Sunnah. Demikian juga yang lain. Kalau ada orang benar-benar ngeyel gitu, oke ya, benar ya, kamu nggak mau mengakui Sunnah, saya maklumkan kepada kaum muslimin, nanti kalau kamu mati, kamu saya bungkul plastik begitu saja kayak bikin lontong, langsung saya kubur. Karena di dalam Al-Quran tidak ada tajhizul janazah, mulai dimandiin, dikafani, disolati dengan sifat solat seperti yang saya sebutkan tadi. Gak ada itu. Maka harus Al-Quran dan Sunnah itu dipegang teguh. Gambarannya jelas. Secara teori itu gampang. Orang Islam Arab, orang Islam Eropa, orang Islam Asia Tenggara, Australia, Afrika, dan lain sebagainya, Amerika, kalau pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sama. Kalau toh ada perbedaan, itu perbedaan yang berbasis ilmu, yang disikapi dengan lapang dada, tidak merusak persaudaraan, tidak pecah umat ini. Bahkan hal-hal yang praktis seperti pakai sendalnya orang Islam sedunia itu kalau kembali kepada Sunnah sama. Dari kaki kanan dulu, makannya, cara makannya. Kalau yang dimakan mah beda-beda ya. Tapi cara makannya bismillah dengan tangan kanan, selesai alhamdulillah. Sama. Itu gambarannya. Maka ketika ada dakwah, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada perselisihan di antara kita, mari kita lihat
Kita cocokkan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwah seperti ini bukan dakwah yang memecah belah. Ini adalah dakwah yang justru menyatukan umat, karena memang konsepnya ini. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, dan jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Wadhkuru in'amallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Hina kuntum a'daan qablal Islam, ketika kalian bermusuhan sebelum datangnya Islam, sebelum kalian mendapatkan hidayah Islam. Dan ini kalau dibacakan di zaman dulu, itu benar-benar nyata. Khazraj dan Aus, misalnya, itu sekedar contoh. Itu dua kabilah besar berabad-abad, itu perang aja kerjaannya. Bukan hanya tawuran antar kampung, perang. Maka di sini diingatkan oleh Allah, sebelum kamu mengenal Islam, sebelum ada mendapatkan hidayah Islam, kalian itu berperang, bermusuhan. Ya, tataqataluna ala aqallil asbab. Kalian itu berperang karena sebab yang sepele dan karena sebab yang kecil. Sebab sepele perang. Hari ini terulang, daerah-daerah yang tidak ada Islam itu kadang-kadang masalah sepele perang. Atau daerah-daerah yang meskipun orangnya 100% beragama Islam tapi penghayatannya minim, itu hal-hal sepele jadi perang. Perlombaan 17-an Agustus, sepak bola antar kampung, perang. Sepele kan? Kalau yang tidak punya lapangan luas, biasanya olahraganya yang populer volley. Nah, apalagi cuman kadang-kadang gara-gara ya beberapa gelintir orang bermasalah antar kampung, perang. Itu terjadi hari ini kan? Nah, mestinya itu kalau sudah kampung sana Muslim, kampung sini Muslim, itu peperangannya, permusuhannya sudah sirna, berganti dengan ukhuwah, sebagaimana yang terjadi dulu. Islam itu secara nyata mendamaikan dua kabilah yang kerjaannya berperang, setelah mendapatkan hidayah dari Allah, berubah menjadi bersaudara. Hari ini juga kadang-kadang orang Islam itu bunuh saudaranya itu enteng banget. Masya Allah. Masya Allah, Islam bunuh saudara sesama Muslim itu enteng banget. Padahal orang Islam itu dengan sesama Muslim itu saudara. Ada sekian banyak kebaikan yang bisa dipraktekkan, bermitra atau berpasangan dengan saudaranya itu. Senyum aja kepada sama Muslim sudah sedekah. Jabat tangan menggugurkan dosa. Ya, salam ganjarannya mau 10, 20, 30 tergantung lafadznya. Besok saudara Muslim yang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat. Kalau saudara Muslim itu kesusahan kemudian kita tolong, kita dibantu oleh Allah. Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau kita lihat aibnya tidak sengaja kita tutupi, bukan disebarluaskan ya. Hati-hati sekarang itu dengan HP orang kadang-kadang bisa nyuri-nyuri ini. Si fulan misalnya melakukan hal yang tidak senonoh di foto kemudian disebarluaskan, Masya Allah. Yang menutupi aib saudara sama Muslim, ditutupi aibnya oleh Allah nanti di akhirat. Dengan menyayangi yang kecil, ya, yang tua menyayangi yang kecil dapat rahmat dari Allah. Innama yarhamullahu ibadahur ruhama. Allah itu hanya menyayangi hambanya yang penyayang. Punya cucu, dia cium-cium, dia sayangi. Menyayangi cucu menyebabkan ini. Itu kalau kita lihat, insya Allah nggak ada kepikiran untuk mencelakai, apalagi sampai membunuh saudara. Akhirnya ada hubungan yang kuat, yang kokoh. Dan seharusnya yang diharapkan untuk bisa mempraktekkan seperti ini, itu orang-orang yang sudah pada kapalan ngaji di majelis-majelis sunnah. Kalau yang tidak sempat persaingan bisnis bunuh mungkin, ya kan? Tapi kalau yang sudah belajar, nih loh saudaramu sama Muslim itu padanya ada sekian banyak kebaikan yang bisa kamu explore, yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu amalkan. Taib. Kemudian ini ya, asalnya sebelum Islam itu tadi bermusuh-musuhan perang hanya karena sebab yang sepele.
Fajama'a baina qulubikum bil Islam. Lalu Allah satukan hati kalian itu dengan Islam. Makanya orang Islam itu orang yang bersatu. Agama Islam itu agama yang mempersatukan. Medianya apa? Jamaah. Sholat berjamaah. Kumpul. Biasanya kalau aslinya itu ya, idealnya itu kumpul tiap hari itu beda dengan kumpul Jumatan. Karena kumpul tiap hari itu kadang-kadang di musola kecil kalau istilah kita. Nanti kalau Jumatan kita kumpul di Masjid Jami. Merger dari sekian masjid, ketemu yang tinggal di sana yang tidak sehari-hari ketemu, akhirnya ketemu. Idealnya begitu. Ya. Sholat 5 waktu Jumatan. Jamaah, jamaah. Jumatan jamaah. Apalagi jamaah. Ya, apalagi haji jamaah. Maka kalau ada orang Islam tidak punya mental untuk berdekatan dengan sama. Tidak mau merapat-rapat di barisan. Tidak mau kumpul, tidak mau dekat, tidak mau salaman. Astaghfirullahaladzim. Anda sebagai orang muslim itu disatukan oleh Allah. Ada media untuk menyatukan kaum muslimin namanya jamaah. Dan sekarang itu populer, alhamdulillah, ada iftar jamaah. Masya Allah enak banget itu, dibarisin gitu, kemudian biasanya dikasih apa? Makanan berbuka. Maka jadilah orang itu, Islam itu orang yang gampang banget tertahu. Jangan sombong. Jangan rasis, itu nanti menghalangi ini. Kumpul dengan siapa saja oke. Kita itu kalau sholat ada nggak niat dari rumah? Oh nanti saya berdampingan dengan fulan. Saya tidak mau dengan fulan. Ada nggak itu? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya mau ke masjid, tidak kepikiran nanti saya akan bersanding dengan siapa. Kalau ini misalnya komposisi jamaah ini ada presiden, ada menteri, ada jenderal, ada tukang sapu, kumpul di situ. Presidennya masbuk, datangnya ini misalnya. Dia berdampingan dengan tukang sapu misalnya, harus siap. Itu mentalnya orang Islam. Ya. Masya Allah jamaah itu ikhwatal iman, manfaatnya luar biasa. Berjamaah kadang-kadang ketemu dengan orang yang beda suku. Tidak ada ganjalan apa-apa. Berarti kita berhasil mengikis sisa-sisa jahiliyah. Bangga-bangga dengan apa? Dengan apa? Suku. Alhamdulillah. Nih, tadinya itu bermusuhan, didamaikan oleh Allah, disatukan hatinya dengan Islam, bersaudara. Udah bisa belum ini? Belum. Ingetin kadang-kadang kalau sudah begini lupa Isya. Baik, ya. Lalu fasirtum bifadlihi ikhwanan fiddin. Lalu jadilah kalian dengan sebab anugerah Allah. Ya, bifadlihi. Apa namanya? Ikhwanan fiddin, saudara dalam agama. Ini karunia. Mendamaikan hati, menyatukan hati itu kadang-kadang dimodali pakai sekambing guling. Dimodali dengan makanan mewah masih gagal. Dimodali dengan biaya besar enggak membuahkan hasil. Bersatunya hati, bersaudaranya kaum muslimin itu memang tidak hanya bertumpu pada faktor materi. Tapi itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang itu hatinya bersih dengan sama muslim, gak ada hasad, gak ada siri dengki, gak ada sombong, sehingga gampang tertaut, ketemu dengan siapa saja dia kasih haknya sesama muslim. Itu anugerah yang luar biasa. Bayangin itu catatan kebaikannya berkat hati yang bersih, yang istilahnya itu salamatus sadr. Salam tidak pilih-pilih misalnya, berapa yang dia jangan. Jabat tangannya berapa. Tapi kalau orang itu dikaruniai bukan dikaruniai, orang itu punya penyakit. Hasad, iri, dengki, sombong, ketemu orang tuh senyum aja nggak mengembang senyumnya. Masya Allah. Sekarang itu aja ada mobil ya di jalan raya itu berisiknya luar biasa. Ya. Kadang-kadang ketemu temannya itu saling adu apa itu? Telolet ya. Masa orang Islam diajari oleh nabinya kalau ketemu saudaramu senyum, wajah berseri-seri. Kamu lihat posisimu, kalau kamu yang berjalan, saudara yang naik kendaraan, saudaramu yang berjalan, ucapkan salam. Kamu yang naik kendaraan itu, naik sepeda atau ini,
Ucapkan salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki nyalami yang duduk. Yang datang nyalami yang sudah hadir di majelis. Masya Allah. Indahnya ajaran Nabi SAW. Taib. Kemudian wa kuntum qabla dzalika mutarahimin, saling berkasih sayang. Mutanasihin, saling menasihati. Ini mengingatkan saya pada firman Allah Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang mukmin yang bersama beliau itu bersikap keras kepada orang kafir, harbi di medan perang. Ya, kemudian terhadap sesama muslim itu apa? Ruhama'u bainahum. Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ruhama'u bainahum itu adalah dhahukan basyusan. Ramah, gampang tersenyum, gampang tertawa. Itu. Jadi kalau ada orang Islam terhadap orang Islam meneng, tidak ada keramahan terhadap orang non-muslim, misalnya nggak ramah juga, ini bingung kita, ini orang gimana? Mestinya ada bedanya. Kalau ketemu orang kafir jangan diucapkan assalamualaikum. Kita sapa selamat pagi boleh. Tapi kalau ketemu sesama muslim, untuk menunjukkan kita itu ketemu sama muslim, tahiyyahnya adalah tahiyyah Islamiyah. Tahiyyah mubarakah thayyibah. Nah ini keadaan orang Arab di zaman dulu sebelumnya bermusuhan, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Khazraj Aus dan Khazraj bersaudara yang tadinya bermusuhan menjadi damai, bersaudara. Dan sebelumnya wa kuntum qabla dzalika musyrifina ala dukhulin nar bi kufrikum. Dan sebelum kalian mendapat hidayah itu kalian sudah ada di tepi neraka, sudah nyaris masuk neraka karena sebab kekafiran kalian. Lalu fa anjakumullahu minha bil Islam. Lalu Allah selamatkan kalian dari neraka itu dengan mendapatkan hidayah Islam. Karena orang itu kalau mati dalam keadaan kafir itu nggak mungkin masuk surga. Meskipun akhlaknya bagus, meskipun baik banget kepada Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Pamannya beliau. Paman yang mana? Pamannya itu banyak. Abu Thalib. Rasulullah mengatakan ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib. Munta'ilun bina'laini yaghli bihima dimaguhu. Dia mengenakan terompah, mengenakan sendal dari neraka, otaknya mendidih. Itu yang mengkabarkan Rasulullah. Hadisnya riwayat Muslim, bukan hadis yang lemah, bukan hadis untuk hadis sahih. Itu ikhwatal iman yang ingin saya sampaikan dari rumah tadi. Alhamdulillah sudah isya, ya. Bahwa kita itu diperintah untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah supaya kita tidak tercerai-berai. Jadi kalau ada duat-duat para dai yang mengajak kaum muslimin mari beragama, itu kita pegang teguh kitabullah dan sunnah. Kita jadikan Islamnya Rasulullah dan para sahabat ini sebagai acuan, sebagai panutan. Itu berarti mengajak untuk bersatu berjamaah, bukan bercerai. Meskipun kadang-kadang dituduh mencerai-beraikan. Itu yang dituduh pertama kali itu para nabi dan para rasul, bukan kita dan bukan dai-dai sekarang. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.